Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, saya Habibi, dosen dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Video pernyataan diri ini saya hadirkan sebagai bagian dari persyaratan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Video ini merupakan bentuk komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, relevan, dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan program studi D3 Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah penting yang saya ampu, yaitu Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan menjadi fondasi krusial bagi calon perawat profesional. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip etika keperawatan, nilai-nilai moral, serta kerangka hukum yang mengatur praktik keperawatan di Indonesia. Tujuannya agar lulusan kami tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi dan bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Filosofi pengajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini mengacu pada kerangka dia, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Berdasarkan rencana pembelajaran semester ataupun RMS kami, capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL, dan capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK yang diharapkan dari mata kuliah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan adalah sebagai berikut. CPL 1 mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Selanjutnya, CPL 3 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Kemudian CPL yang keempat mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah. Selanjutnya CPL 5 mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai nilai, norma, dan etik peraturan kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik keperawatan serta hak dan kewajiban pasien. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran yang kami bahas meliputi 1. Konsep nilai, norma etik, dan moral. 2. Perbedaan latar belakang agama, budaya, dan sosial antara klien dengan perawat dan peka budaya dalam praktik. 3. Peran agama, moral, etika dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan. 4. Konsep etik keperawatan. 5. Kode etik keperawatan Indonesia. 6. Hak dan kewajiban klien. 7. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. 8. Aspek legal dan sistem kredensial perawat Indonesia. 9. Malpraktek dan pelayanan dalam keperawatan. 10. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktek keperawatan profesional. 11. Permasalahan etik, isu, problem, dilema, dan bioetik dalam pelayanan keperawatan. Dan yang terakhir adalah merumuskan penyelesaian masalah kasus etika dalam keperawatan. Sumber referensi utama kami mencakup buku-buku etika dan hukum keperawatan terkini dari penulis nasional maupun internasional, Undang-Undang Republik Indonesia terkait kesehatan dan keperawatan, serta kode etik PPNI, dan kami juga aktif merujuk pada jurnal ilmiah dan kasus-kasus hukum kesehatan yang relevan.
Sistem penilaian mata kuliah ini dirancang untuk mengukur tidak hanya pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menerapkan konsep etika serta hukum. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama UAS sebesar 40%, kemudian UTS 25%, kehadiran dan partisipasi diskusi yaitu 15%, kemudian tugas individu itu 10%, dan tugas kelompok sebesar 10%. Dalam konteks delivery dan interaction, kami mengadopsi berbagai metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif dan pemikiran kritis. Di antaranya, 1. Ceramah interaktif, 2. Diskusi kelompok, 3. Studi kasus, 4. Program based learning ataupun PBL, dan yang kelima adalah role play. Untuk memberikan gambaran konkret tentang bagaimana penerapan filosofi dia dalam kelas saya, mari kita saksikan cuplikan salah satu sesi perkuliahan saya. Cuplikan ini akan menunjukkan bagaimana kami membahas dan menganalisis tentang tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebagai calon perawat, kita harus selalu sehat, ya, harus menjaga daya tahan tubuh sebelum kita menolong orang banyak di luar sana. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita terlebih baik berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita akan absen dulu ya untuk kelas ini. Elsa Yanizar ada? Fadila Aulia, Farah Nabila, Nadia Fadila. Saya mungkin sedikit akan meminta rangkuman materi perkuliahan kita sebelumnya, yaitu tentang kelalaian dan malpraktik dalam keperawatan. Mungkin bisa satu orang mau memberikan rangkuman? Silakan. Malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan adalah isu penting yang berkaitan dengan keselamatan pasien dan akuntabilitas profesional. Kelalaian negligensi terjadi ketika perawat gagal bertindak sesuai dengan standar praktik keperawatan yang diterima, menyebabkan kerugian atau potensi kerugian pada pasien. Contohnya lupa memberikan obat dan tidak memantau kondisi pasien. Yang kedua itu malpraktik, bentuk kelalaian yang lebih serius, di mana kegagalan perawat untuk bertindak sesuai standar profesional menyebabkan cedera atau kerugian nyata pada pasien. Contohnya kesalahan dosis obat fatal, melakukan prosedur di luar kompetensi. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah dirangkumkan tentang kelalaian dan malpraktik. Jadi sebenarnya materi pada minggu sebelumnya itu sangat berkaitan erat dengan pertemuan ataupun materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang tanggung jawab dan tanggung gugat pada perawat. Baik, ini tentang CPL ataupun capaian pembelajaran prodi, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Sebagaimana adik-adik mahasiswa sudah melihat pada RPS yang sudah saya bagikan. Jadi ini adalah tujuan yang mesti kita capai melalui materi pembelajaran pada hari ini. Ya, paling tidak seperti CMK, yaitu kita harus mampu menguasai nilai, norma dan etik, juga peraturan, kebijakan, perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik keperawatan serta hak dan kewajiban pasien, ya. Kemudian pendahuluan pada materi ini, yaitu bahwa dalam praktik keperawatan profesional dan konsep fundamental yang tidak terpisahkan dan membentuk landasan etika serta hukum adalah tanggung jawab dan tanggung gugat, ya. Sebagai
bahwa kita sebagai perawat, sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan memikul amanah besar untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, mengutamakan keselamatan pasien dan juga menjaga mutu pelayanan sesuai dengan kode etik profesi. Jadi bagaimana kita melakukan tindakan pelayanan kesehatan atau memberikan asuhan keperawatan yang tepat supaya kita suatu saat tidak digugat oleh hukum atau tidak dipermasalahkan secara hukum, yaitu kita harus pahami juga tentang tanggung jawab maupun tanggung gugat yang ada pada seorang perawat, ya. Pasien kemudian juga bertanggung jawab dalam memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai budaya dan agama dari individu selama melaksanakan pengabdian di bidang keperawatan. Ya, jadi kita harus juga bertanggung jawab kepada masyarakat di luar sana, kepada orang-orang yang dalam keadaan sehat, yaitu dengan cara mengenal kondisi klien. Caranya adalah dengan melakukan pengkajian. Mungkin kalau dirasa pengkajian yang standar tidak cukup, maka kita lakukan pengkajian secara mendalam. Kemudian juga kita berusaha merawat klien selama jam dinas. Jadi kita berikan usaha-usaha ataupun tindakan terbaik kita kepada si pasien. Itulah tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan. Ini mungkin lebih kepada standar ataupun SOP yang diselenggarakan di sebuah institusi kesehatan. Yang pertama, membuat pencatatan yang lengkap ataupun mendokumentasikan tentang kapan melakukan tindakan. Ini harus tercatat betul, ya. Harus dicatat secara jujur. Kemudian mengajarkan pengetahuan perawat terhadap perawat lain yang belum mampu atau belum mahir melakukannya. Jadi tidak hanya mengajarkan, tapi kalau dirasa kita ada sesuatu yang belum dipahami, yang belum mengerti, kita juga harus belajar. Jadi sebagai seorang perawat yang baik itu jangan malu untuk belajar dari siapapun. Kemudian selanjutnya memberikan teguran bila rekan sejawat melakukan kesalahan atau menyalahi standar. Jadi kita sebagai seorang perawat dalam komunitas ini harus sama-sama menjaga. Kalau ada teman kita yang membuat pelanggaran, maka kita usahakan tegur dengan cara yang baik. Oh, kalau kita melakukan kesalahan, kita juga berusaha mengingatkan teman untuk supaya dia tegur kita karena kesalahan kita. Kemudian perawat bertanggung jawab bila perawat lain merokok di ruangan, memalsukan obat atau mengambil barang klien yang bukan haknya, memalsukan tanda tangan dan lain-lain. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kita sesama perawat, ya, yang profesional harus menjaga, ya, harus bertanggung jawab terhadap rekan sejawat dan juga atasan kita. Kemudian ini tanggung jawab terhadap profesi, ya. Mungkin adik-adik bisa lihat perawat bertanggung jawab dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya secara individu ataupun kelompok melalui penambahan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sampai seterusnya. Jadi karena kita ini salah satu profesi, ya, yang memiliki asosiasi ataupun ikatan terhadap profesi kita, maka kita merujuk ke sana, ya, termasuk kode etik, kemudian beberapa standar lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Kemudian tanggung jawab terhadap negara, ya, bahwa perawat bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan, baik melalui peraturan kementerian, peraturan presiden, ataupun kalau kita di Aceh ada kanun khusus memang tentang kesehatan. Kemudian tanggung jawab perawat terhadap tugas, di mana perawat memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi, disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi kita harus juga menyadari tadi selain ada tugas terhadap sejawat, kepada atasan, kepada negara, dan juga kita harus punya tanggung jawab terhadap tugas itu sendiri. Ya, jadi kita harus sadar akan itu bahwa kita selalu diikuti oleh tuntutan-tuntutan termasuk tugas itu sendiri. Kemudian tanggung gugat. Tadi kita sudah coba pahami tentang tanggung jawab, sekarang tanggung gugat,
yaitu menurut pendapat dalam buku Cozier, tanggung gugat dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekuensinya. Ya, jadi juga dijelaskan bahwa tanggung gugat merupakan istilah untuk meminta pertanggungjawaban seseorang karena kelalaian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ya, jadi sedikit ada perbedaan antara tanggung jawab dan tanggung gugat. Kemudian perawat harus mampu dalam menjelaskan segala tindakannya. Hal ini bisa dijelaskan dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, kepada siapa tanggung gugat itu ditujukan? Ya. Jadi kita sebagai perawat itu memiliki tanggung gugat terhadap klien kita ataupun pasien kita, kemudian kepada dokter sebagai mitra kita, kemudian kepada rumah sakit ataupun institusi kesehatan sebagai tempat bekerja kita, dan juga kepada profesinya. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja dari perawat yang dikenakan tanggung gugat? Ya, yaitu perawat memiliki tanggung gugat dari seluruh kegiatan profesional yang dilakukan mulai dari mengganti laken, ya, kemudian pemberian obat sampai kepada persiapan pulang. Jadi kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan di rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan itu adalah sesuatu yang dapat ditanggung gugat. Ya. Jadi maka usahakan sebagai perawat yang baik itu kita lakukan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya. Kemudian dengan kriteria apa saja tanggung gugat perawat diukur baik buruknya? Tentu dengan adanya standar, yaitu yang disusun oleh misalnya Ikatan Perawat. Kalau kita ada PPNI, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi mereka melahirkan standar-standar yang menjadi tolak ukur, ya. Tolak ukur yang kemudian dengan standar itu kita dapat divonis bersalah atau tidak, kita dapat digugat atau tidak. Jadi dari sana lahirnya, yaitu asosiasi perawat, ya, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Baik, selanjutnya kita akan melakukan diskusi terhadap studi kasus, yaitu dilakukan dengan pembagian kelompok mungkin, ya. Jadi silakan yang sebelah sini kelompok 1, kemudian yang sebelah sini kelompok 2. Jadi boleh duduk, dibuat lingkaran, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Kelompok 1 akan memberikan argumennya terkait bagaimana identifikasi kelalaian dan juga tanggung jawab perawat, yaitu dalam kasus ini perawat Rina terhadap kasus kelalaian pemberian obat secara oral. Silakan. Kelalaian perawat Rina terletak pada kurangnya penelitian dan tidak mengikuti prosedur standar keselamatan pasien dalam pemberian obat. Ia gagal melakukan cross-check atau verifikasi ulang instruksi dokter dan label obat sebelumnya pemberian. Pelanggaran prinsip 5 benar pemberian obat. Benar obat, meskipun nama obat benar ciprofloxacin, namun kekuatan atau konsentrasi obat tidak divalidasi dengan benar. 250 mg. Benar dosis, perawat Rina memberikan dosis 1000 mg 2 tablet kali 500 mg. Padahal seharusnya 500 mg ini adalah pelanggaran langsung terhadap dosis yang benar. Benar waktu, asumsi waktu pemberian obat benar. Benar pasien, asumsi pasien yang menerima obat adalah Nona Citra yang benar. Benar rute, asumsi rute oral benar. Tambahan sering disebut 6, 7, atau 10 benar. Perawat Rina juga melanggar prinsip benar dokumentasi jika ia tidak mencatat secara akurat dosis yang sebenarnya diberi dan adanya insiden. Pelanggaran benar informasi kepada pasien tentang dosis yang benar. Pelanggaran benar reaksi, tidak memantau efek obat secara adekuat setelah menyadari kesalahan. Baik, terima kasih. Itu identifikasi terkait dengan pertanyaan nomor 1, ya. Selanjutnya nomor 2 dari kelompok 1 juga silakan dijawab. Perawat Rina memiliki tanggung jawab etika untuk berprinsip pada tidak membahayakan pasien dan melakukan yang terbaik untuk pasien. Kesalahannya berpotensi membahayakan pasien dan melanggar kode etik profesi yang menuntut kompetensi dan ketelitian.
Ia juga bertanggung jawab secara etika untuk mengakui kesalahannya dan melaporkannya. Yang pertama ada tanggung jawab profesional, yaitu ia bertanggung jawab untuk menjalankan praktik keperawatan sesuai standar profesi dan SOAP rumah sakit. Kegagalan melakukan ini adalah pelanggaran tanggung jawab profesional. Lagi Pak. Ya. Tanggung jawab gugat perawat Rina. Perawat Rina dapat dikenakan tanggung jawab gugat meskipun tidak ada efek samping serius yang langsung terjadi pada pasien. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mencoba menganalisis terkait dengan kasus studi kesehatan tentang kelalaian dalam pemberian obat. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Sebelumnya kita beralih kepada kelompok 2. Baik, tadi saya minta kepada kelompok 2 untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab rumah sakit. Dalam hal ini apakah rumah sakit ikut bertanggung jawab terhadap kasus yang dilalui oleh tadi perawat Rina, dan juga bagaimana cara pencegahannya. Mungkin itu bisa dijelaskan oleh kelompok 2, silakan. Ya, rumah sakit memiliki tanggung jawab. Yang dimana aspek tanggung jawab rumah sakit, yang pertama ketersediaan SOP, pelatihan dan kompetensi, sistem pengawasan, budaya keselamatan pasien, penyediaan sumber daya, tanggung jawab hukum. Baik, silakan. Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh rumah sakit mungkin? Yang pertama, segera laporkan. Yang kedua, monitor pasien. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, minta maaf. Pencegahan oleh rumah sakit di masa mendatang, yang pertama edukasi berulang, yang kedua sistem barcode atau elektronik, yang ketiga independen double check, yang keempat analisis insiden, yang kelima budaya keselamatan, yang keenam pengurangan beban kerja, yang ketujuh audit dan supervisi. Baik, terima kasih. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mencoba ya, sudah menganalisis bagaimana solusi terhadap salah satu contoh kasus, yaitu kelalaian pemberian obat oral tadi ya. Jadi kelompok 1 sudah mengidentifikasi bahwa terdapat kelalaian ya, yaitu pada prinsip 5 benar tadi ya, 5 benar, dan itu tepat sekali ya. Kemudian tanggung jawab perawat Rina. Tadi dalam hal ini perawat Rina harus ikut bertanggung jawab. Tadi bagaimana caranya? Yaitu yang pertama segera melaporkan tadi ya, segera melaporkan. Kemudian juga harus mengerti ya bahwa ada alasan hukum, diantaranya ada kewajiban, kemudian ada pelanggaran kewajiban, sebab akibat, kemudian juga cedera ya. Kemudian tadi oleh kelompok 2 juga sudah dijelaskan bahwa apakah dalam hal ini rumah sakit mempunyai tanggung jawab? Tentu saja iya ya. Yang pertama, yang beberapa aspek yang harus ditanggung-jawabi oleh rumah sakit adalah yang pertama sekali SOP ya. Harus adanya ketersediaan SOP. Kemudian harus juga ada pelatihan dan kompetensi, ada sistem pengawasan, ada penyediaan sumber daya, sampai kepada tanggung jawab hukum. Jadi sebaiknya institusi kesehatan, apakah itu rumah sakit, puskesmas, atau yang lain-lain, harus memiliki konsultan hukum ya, seseorang yang memang pintar di bidang hukum dan bisa sebenarnya menjaga institusi kita supaya tidak melanggar hukum. Kemudian pertanyaan keempat, tadi bagaimana langkahnya ataupun bagaimana pencegahannya. Tadi meskipun perawat Rina sudah melakukan pelanggaran, tapi diusahakan harus segera melapor ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Kemudian kita juga segera harus monitor pasien tadi. Kan dari obat yang mestinya 500 mg tapi yang diberikan adalah 250. Jadi kita harus segera monitor si pasiennya, apakah ada efek yang berarti terhadap pasien. Kemudian juga kita harus mendokumentasikan ya, tetap harus kita tulis dalam dokumentasi bahwa ada kesalahan ya. Kemudian juga kita harus meminta maaf ya kepada pasien maupun keluarga pasien secara
betul-betul minta maaf ya. Kemudian bagaimana pencegahannya? Yaitu kita lakukan edukasi secara berulang. Kemudian juga kita terus menganalisis apa saja masalah-masalah yang terdapat pada pasien. Mulai dari masalah kecil sehingga kepada masalah-masalah besar yang memang sangat berefek kepada kesehatan dan keselamatan si pasien. Jadi dapat saya simpulkan begitu. Jadi kasus tentang kelalaian pemberian obat oral itu biasanya memang terjadi, ya. Dan kita sebagai perawat harus siap dengan masalah-masalah dengan kasus yang kita hadapi, dan kita harus bersifat solutif. Artinya harus punya solusi terhadap masalah, ya. Baik, mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa diskusi yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu aspek penilaian nanti yang akan saya berikan pada nilai mata kuliah ini. Jadi mungkin Anda sudah baca RPS, saya ulang lagi bahwa terdapat beberapa aspek penilaian, diantaranya adalah kehadiran, kemudian tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Dan ini tugas kelompok akan menjadi salah satu aspek penilaian yang saya berikan pada mata kuliah saya nanti. Oke, kemudian sebelum saya tutup, mungkin perlu saya simpulkan apa inti daripada materi yang kita pelajari hari ini, ya, bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat itu merupakan dua aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan, ya. Yang oleh kedua aspek ini lahirlah yang namanya etika, ya, etika hukum. Sehingga dengan adanya etika hukum, kita sebagai perawat, ya, diharapkan untuk dapat bersifat profesional, ya, dalam menjalankan tugas, ya, menjalankan tugas. Kemudian bagaimana kita sebagai perawat itu dapat menjaga norma-norma etik dan juga kode etik yang sudah diatur baik melalui undang-undang ataupun asosiasi kita sebagai perawat. Baik, mungkin yang terakhir sebelum saya tutup, untuk supaya berkah pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Dari cuplikan tersebut terlihat bagaimana saya mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menghafal teori, tetapi juga berpikir kritis dan berempati dalam menghadapi dilema etika dan juga situasi hukum di lapangan. Melalui studi kasus dan diskusi, mahasiswa belajar untuk menganalisis, mengambil keputusan yang berlandaskan etika, dan juga memahami konsekuensi hukum dari tindakan keperawatan. Demikianlah pemaparan mengenai mata kuliah etika keperawatan dan hukum kesehatan yang saya ampu, serta implementasi pendekatan delivery, interaction, dan assessment dalam proses pembelajaran. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kontribusi saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.